Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alwi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan meresum dari Wakil Rektor Bidang Akademik, yakni yang terhormat Ibu Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. Beliau menyampaikan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, hidayah serta taufiknya kita dapat berkumpul melalui virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkat kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang ad-dinul Islam. Baik, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas. Fakultas yang pertama yakni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yaitu fakultas yang paling tertua di UIN Malang. Kedua, yakni adalah Fakultas Syariah. Yang ketiga, Fakultas Ekonomi. Yang keempat, Fakultas Psikologi. Yang kelima, Fakultas Saintek. Keenam, Fakultas Humainorah. Dan yang terakhir adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Serta ada pasca sarjana dengan 15 prodi. Sehingga semua program studi yang ada di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik level S1, S2 maupun S3, ada 46. Baik kampus UIN Maliki atau UIN Malang berada pada tahap international recognition dan international reputation. Oleh karena itu, upaya yang mendukung internationalization selalu mendapatkan dukungan. Misal, International Conference atau Event Organization. Di UIN Maliki sendiri terdapat hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Kampus ini memiliki kelebihan dalam pendidikan, yakni melakukan integrasi, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang integratif, mendukung Syain dan Islam. Ada 2 integratif. Pertama, integratif keilmuan dan integratif kelembagaan. Integratif keilmuan sendiri adalah memadukan antara Sains dan Islam. Kemudian secara integratif kelembagaan memadukan perguruan tinggi dengan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di UIN Malang terdapat Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dan 4 pilar ulul albab, yaitu
kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, serta kematangan proses. 4 pilar yang harus dimiliki mahasiswa UIN Maliki diantaranya dibentuk melalui pendidikan Ma'had Al-Jami'ah. Kemudian di kampus UIN Malang terdapat pusat kebahasaan, yakni bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bahasa Mandarin. Kemudian di kampus UIN Malang juga terdapat Rumah Tahfidz Al-Quran dan HTQ, yakni Hay'atut Tahfidz Quran. Dan yang terakhir di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga terdapat Rumah Moderasi yang akan mendidik kita sebagai mahasiswa bergenerasi unggul, moderat, toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keagamaan. Memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta kerukunan yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia, serta mampu mewujudkan generasi yang moderat. Nah, baik, sekian yang dapat saya resum dari beliau, yakni yang terhormat Ibu Profesor Dr. Umi Subullah MAG. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yakni oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang terhormat Dr. Ahmad Fatah Yasin MAG. Beliau menyampaikan bahwasanya perlu diketahui menjadi mahasiswa UIN Malang tidak mudah. Kita adalah termasuk manusia-manusia pilihan yang sudah terseleksi melalui beberapa jalur. Beliau mengharapkan segera bertemu dengan kampus kita karena masih dalam masa pandemi. Beliau juga berpesan untuk mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti perkuliahan UIN Maliki. Saudara-saudara mahasiswa baru, dalam mental spiritual ada 3 indikator, yakni mahasiswa harus berpikir ilmiah, yaitu bertransformasi dari pendidikan LSTA menuju perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Nah, berpikir ilmiah pada hakikatnya adalah berpikir yang senantiasa berlandaskan ilmu keagamaan. Indikator yang kedua, yakni berperilaku positif dengan indikator tampil dengan ciri khas mahasiswa UIN Malang. Misal, berperilaku sopan, penampilan sopan, serta mengikuti pakaian yang islami. Kemudian, indikator yang terakhir adalah kreatif. Nah, kreatif artinya selalu tampil memerankan diri di tengah masyarakat dengan berbagai kemampuannya. Di UIN Malang, yakni ada 18 UKM untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa. Beliau juga berpesan untuk aktif dalam kegiatan intra seperti Dewan Eksekutif Mahasiswa DEMA dan SEMA. Kemudian kita selaku mahasiswa harus tetap patuh pada aturan yang telah berlaku di UIN Malang. Jika ada sesuatu atau aspirasi mahasiswa, sudah ada tata caranya.
Misal, bisa melalui Dewan Eksekutif Mahasiswa maupun SEMA. Mudah-mudahan mahasiswa memiliki semangat tinggi dalam belajar atau ghirah dalam mencari ilmu, sehingga lulus cepat waktu dan menjadi mahasiswa yang dapat bermanfaat. Itulah tadi yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, yakni Bapak Dr. Ahmad Fatah Yasin MAG. Saya Ahmad Alwi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita lanjut resume materi hari kedua, yakni dari pemateri pertama, Bapak Hasanuddin Wahid, lahir di Malang 2 April 1975, dengan tema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia yang Tangguh. Sampai detik ini belum ada yang bisa membuat obat pandemi. Amerika, Cina hanya bisa membuat vaksin, bukan obatnya. Sehingga hal yang bisa dilakukan yaitu vaksinasi, yang diharapkan di Indonesia dapat vaksin 70%, sehingga dapat melakukan pendidikan dengan tatap muka. Yang kedua yaitu disiplin tentang program kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker, mengurangi kerumunan, kemudian mencuci tangan, serta melakukan physical distancing. Rata-rata kesadaran masyarakat di desa sangat kurang dalam menyadari tentang prokes tersebut. Mereka selalu mengatakan banyaknya orang terdekat mereka yang meninggal, bahwa hal ini hanya pagebluk, bukan karena COVID. Tantangan untuk saat ini yaitu tingkat pemahaman tentang COVID. Tingkat pemahaman tentang COVID ini rendah. Efek pandemi membuat masyarakat Indonesia yaitu turunnya perkembangan ekonomi, bahkan tidak hanya di Indonesia tapi di luar sana juga ada. Tapi alhamdulillah sekarang perekonomian bangsa Indonesia mulai naik kembali. Ketika COVID naik, maka perkembangan ekonomi turun, begitu sebaliknya ketika COVID turun, maka perkembangan ekonomi naik. Problem-problem yang terjadi pun banyak. Banyak anak yang putus sekolah, banyak orang tua yang mengeluh tidak dapat mengajari anaknya. Untuk itu, sekarang kita lakukan kolaborasi Hexa Healing untuk menyelesaikan pandemi COVID dan perekonomian. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan karena tanpa adanya kolaborasi sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kemajuan teknologi juga pelajar lebih sering memegang smartphone daripada buku. Lebih sering memegang HP daripada buku. Karena untuk saat ini yang tidak bisa menggunakan HP maka dianggap tidak tahu apa-apa atau gaptek. Bahkan orang yang menguasai IT, maka dialah yang dikuasai IT. Diharapkan mahasiswa UIN Malang dapat menguasai IT agar bisa menguasai dunia. Diharapkan berkolaborasi dengan perusahaan agar mengurangi tingkat pengangguran, menjadi kekuatan sosio-teknoprener, menyelesaikan permasalahan sosial dengan teknologi, dan entrepreneur agar mengurangi mahasiswa pengangguran dan menjadi kekuatan pusat agama Islam. Menjadi kekuatan pusat agama Islam yang ramah, bukan marah, merangkul, bukan memukul. Inilah yang harus dilakukan UIN Malang agar tidak tertinggal selangkah sejarah. Sebagai mahasiswa UIN harus menjadi generasi yang unggul dengan melakukan, pertama, memiliki keagungan moral dengan memiliki keagungan moral dan spiritual.
gandrung ilmu pengetahuan, mengikuti banyak organisasi dan membaca buku, HP berisi e-book, mau hidup menguasai dunia dengan ilmu, menguasai akhirat dengan ilmu, menguasai keduanya pun dengan ilmu. Yang ketiga yakni mempunyai digital quotient atau kecerdasan digital, sharing sebelum share, memanfaatkan kemajuan digital, menjadikan lapangan kerja dan entrepreneurship. Keempat, menjadi karakteristik utama yaitu kesolihan sosial yang dapat membuat perubahan dengan mengikuti organisasi luar maupun dalam. Pesan beliau yakni jangan pernah minder menjadi mahasiswa UIN. Jangan pernah minder menjadi mahasiswa UIN Malang. Jika kita serius belajar, maka kita akan sukses. Sudah terbukti dari alumni-alumni di UIN Malang. Kenalkan pada orang-orang luar sana bahwa UIN Malang adalah kita. Nah, beliau hanya menyampaikan pemateri yang pertama dari Bapak Hasanuddin Wahid. Selanjutnya yakni tentang resume DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Dewan Farhan Adi Purwosadi, Wakil Ketua DEMA Ahmad Fawaid. Organisasi DEMA. Organisasi DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif level lingkungan universitas maupun fakultas pelaksanaan program kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Tugas-tugas DEMA yakni melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas Malang, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, melakukan koordinasi dan sinkronasikan kegiatan mahasiswa. Struktur DEMA yakni ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Nah, itulah resume dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah resume tentang SEMA. Apakah kalian tahu SEMA itu apa? Yakni lembaga legislatif yang berada di bawah naungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang mengordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Visi terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA yang pertama, advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran. Tugas SEMA yakni yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA. Ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda. Keempat, memfasilitasi aspirasi. Kelima, mengesahkan peraturan DEMA. Wewenang SEMA: membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa, menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Komisi SEMA: Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, mengawal Ormawa di seluruh UIN Malang, administrasi dan keuangan, pembuatan peraturan, administrasi, informasi dan komunikasi, alat publikasi terkait kinerja SEMA, badan pengurus, ketua umum, sekretaris, jenderal, dan bendahara, ketua komisi A, ketua komisi B, ketua komisi C, ketua komisi D. Nah, jadi itulah resume dari SEMA yang ketiga. Kemudian yang terakhir tentang UKM. Apa sih itu UKM? Unit Kegiatan Mahasiswa. Yang pertama, unit kegiatan mahasiswa Menwastaf Bidang Keahlian, yakni
Apa itu Menwa? Sejarah Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Foto Widya Castrena Dharmasida, penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Asas dan dasarnya yaitu UUD pasal 30 UU nomor 3 tahun 2002, surat keputusan bersama 3 menteri. Fungsinya Menwa yakni melaksanakan pembinaan anggota resimen mahasiswa, membantu terwujudnya kampus yang kondusif, membantu TNI atau Polri. Resimen Satuan 811 Wiracakti Yuda Mahasurya berdiri tanggal 17 November 1981. Prajurit atau pemimpin yang sakti dan tahan akan segala bentuk halangan dan rintangan dalam melaksanakan tugas. Pelatihan dan pendidikan Menwa, pelatihan berjenjang khusus. Struktur Menwa. Yang pertama, rektor, pembina satuan, unsur kepemimpinan, staf ahli, staf Menwa, komandan, wakil komandan, staf ahli, staf Uddiklat, staf Ursus, staf Urgloben, staf Urmin. Kemudian UKM Pramuka, unit kegiatan mahasiswa Pramuka. Visinya meningkatkan kualitas pendidikan, membentuk anggota racana yang ulul albab, menjadi anggota racana yang kritis dan mandiri. Strukturnya yakni ketua dewan racana, wakil ketua dewan racana, sekretaris 1 dan 2, bendahara 1 dan 2. Program kerja Anjang Sana, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni, dan Musyawarah Pandega. Tugas-tugasnya yakni atau program kerjanya rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan. Nah, disitulah. Kemudian dengan berpramuka itu pilihan, bukan asal-asal ikutan, bukan hanya tepuk tangan, tapi akan mengubah dunia dengan moto ulul albab. Kemudian UKM KSR PMI Unit UIN Malang. Moto sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Pengurus inti terdiri dari ketua umum, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan, dan disnatalis. 6 bidang kegiatan: sosial agama, TKI, dan PHBI. Nah, jadi itulah UKM yang dapat saya resum. Kemudian saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata per kata, karena li'annal insan mahalul khoto'in. Li'annal insan mahalul khoto'i wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Saya Ahmad Alwi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Sekian, terima kasih. Undur maqala wala tandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.